Saya Dr. Kandidat Muhammad Firdaus Oywobo SHSHI MH SHPIT SHPDT CFLS CA CCMK menyatakan sikap melawan setiap dalil-dalil hukum dari Roy Suryo yang mempersoalkan ijazah palsu Pak Jokowi. Roy Suryo, Rismon, Dr. Tifa dan kawan-kawan, saya akan melawan dalil kalian, termasuk Profesor Dr. Egy Sujana. Terima kasih banyak, bravo. Firdaus Oibo, siapa yang bisa mengobatnya ini? Aduh. Oh gitu. Lantas bagaimana kalau seandainya saya ini udah beberapa kali ngeliat jin? Makanya. Nih, kakek saya kawinnya sama jin. Kakek lu kawin sama jin? Iya, nikah sama jin kakek saya. Kakek lu beneran? Demi apa? Berarti lu pernah lihat jin dong? Gue pernah lihat jin. Demi Allah demi Rasul. Baru-baru ini gue pernah lihat jin. Setan kuntilanak gue pernah lihat. Gue sering lihat. Artinya di sini kalau seandainya ini berapa banyak orang seperti Firdaus ini? Ya, bagaimana membuktikannya itu ya? Kalau kakeknya menikah dengan jin, berarti ibunya anak jin. Aduh. Oke lah, mari kita dengarkan saja apa yang seperti apa. Kita juga nggak tahu gambaran dari Al-Quran seperti apa jin itu. Tapi yang jelas saya sudah dia suka menyerupai. Ya, saya sudah bertemu langsung dengan makhluk-makhluk seperti kuntilanak, pocong saya pernah lihat, gitu loh. Terus gondoruo saya udah pernah lihat, gitu loh. Rombongan malah gondoruonya gitu. Artinya di sana ada. Udah pokoknya saya sering lihat lah. Kalau kakek gue nikah itu dulu di kampung gue tuh cerita bahwa kakek buyut lu itu nikah dengan jin. Sampai sekarang juga keturunan gue dari kalangan jin ada. Ya, di Bima sana, tapi di Bima ya. Bentuknya? Ya kayak manusia lah, tapi beda mereka. Ada yang telapaknya terbalik, telapak kakinya terbalik. Ini orang ya, mencari sensasi nggak jelas. Kayak manusia aja gitu. Cuman mereka bentuknya ini beda. Ini nggak ada. Tidak sempurna seperti ini. Tidak sempurna seperti manusia ini nggak ada. Nah, sekarang Siti Hawa itu siapa? Iya, makanya. Siti Hawa itu siapa? Iya. Hah? Nabi Adam alaihissalam dari kalangan manusia. Siti Hawa siapa yang dikirim oleh Allah SWT untuk menemani dia di bumi? Betul. Gitu loh. Emang ratu apa itu? Gitu loh. Kalau begitu kawan, nilai sendiri dan pahami saja. Kalau bisa berkomen gitu. Saya pengamen bulungan. Dan saya juga kan lawyer sebenarnya. Saya ini ketua umum organisasi. Saya mah anak kaki 5. Gue juga kan wartawan. Dan saya juga rocker. Gue punya wartawan, gue sampai sekarang masih tercatat sebagai ketua umum wartawan. Saya ini ratingnya tinggi. Saya juga public figure. Gue kan musisi. Saya vokalis juga. Dan sampai sekarang saya masih punya band rock. Saya tidak mengaku keturunan Rasulullah, ya belum mengakui, ya tapi udah dicatat di sini. Artinya saya juga perlu mengakui karena itu nasab saya. Kami dari kesultanan, kan saya cucunya sultan, Mas. Saya cucu kandungnya sultan. Saya ketua umum LSM KPK, Pak. Saya pengacara Lipo Dabo. Kakek saya kawinnya sama jin. Kakek lu kawin sama jin? Nikah sama jin. Bukan dia bohong. Gue tukang bohong, lu juga bohong. Ada dibaca. Podcast ya. Anda bilang bukan dukunnya. Hong Bali Hong Jabar Hong. Buat tukang bohong lu kenal bohongan. Bingung dia. Tidak pernah saya bicara masalah jin. Secara spiritual dari turun temurun, kakek buyut saya yang namanya Kiai Haji Muhammad Kabrin Al Jalani itu pernah mempunyai murid dari jin dan dia pernah mengajar jin, mengajar ngaji jin. Dia pernah hilang sebulan, pulang. Kalau ditanya bilang gimana? Saya lagi pesta hadrah. Ini baru terbentuk ya Majelis As-Salatin Aziro Ajaro. Ini yang mencatat langsung keturunan Rasulullah. Ya, keturunan Rasulullah ya. Saya tidak mengaku keturunan Rasulullah, ya belum mengakui, ya tapi udah dicatat di sini. Artinya saya juga perlu mengakui karena itu nasab saya. Gitu ya. Dia nggak paten obor maksudnya. Iya. Dan juga para teman-teman yang lain nonton, berarti kan tinggal cek tadi ahunya. Ya, tinggal cek ahunya. Datanya kan tinggal cek. Terus nanti siapa di sana yang bertanggung jawab. Iya. Jadi kan semua tuh ada otentiknya. Jadi tidak liar gitu loh. Makanya saya bilang sangat saya sayangkan ya dia mengaku seorang cucu sultan tapi kok membuli saya di media sosial. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Panglima Salatin Ashraf Al-Jahro Alif Muhammad Syah, cicit kandung dari Sultan Bima, Sultan Ismail Muhammad Syah.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabatku, sahabat HSNL dimanapun berada. Semoga sehat selalu ya sahabat ya. Kita sudah tonton bersama, dan siapa yang gak kenal bagi mereka yang sering scrolling di TikTok gitu ya. Tentu tidak ada yang tidak kenal yang namanya Firdaus Oiwobo, yang kabarnya sudah login ke PSI ya, selain jadi ketua relawan Prabowo Gibran lalu kemudian sebelumnya menjadi ketua umum organisasi Termul ya. Sudah pada paham ya bahwa memang Firdaus ini suka sensasi dan sangat menyukai kontroversi ya, sehingga selalu menjadi sorotan publik ya, dan media tentu saja. Nah, saya tidak bermaksud untuk menuduh, menyimpulkan ya, tidak bermaksud menyimpulkan apalagi menuduh, tapi coba kita sama-sama akan tanya AI ya, kaitan dengan klaim pribadi Firdaus ini ya. Nah, saya mencoba bertanya ke AI, klaim keturunan jin, keturunan Sultan Bima, dan keturunan Nabi Muhammad. Ini jawaban dari AI ya. Jawaban AI yang pertama, klaim keturunan bangsa jin. Klaim ini adalah salah satu yang paling membagongkan atau mengejutkan publik. Pertama, pernyataannya. Firdaus Oiwobo mengungkapkan bahwa dalam silsilah keluarganya ada kisah dulu di mana salah satu leluhurnya di masa lampau, yaitu kakek buyutnya, menikahi jin perempuan. Nah, konteksnya pernyataan ini muncul saat ia tengah berseteru dengan pihak-pihak yang kerap membahas hal mistis di ruang publik. Ia mencoba menjelaskan latar belakang silsilah keluarganya yang dianggap memiliki koneksi dengan dunia gaib. Lalu ada bantahan dan klarifikasi ya. Firdaus sendiri kemudian mengklarifikasi bahwa ia bukanlah keturunan langsung jin atau memiliki darah campuran secara harfiah. Ia menyebutnya sebagai jin nasab ya, dalam tanda kutip, yaitu garis keturunan yang memiliki perjanjian leluhur dengan bangsa jin. Perjanjian ya. Ia menekankan bahwa ia tetaplah manusia biasa. Kemudian reaksi publik. Klaim ini menuai beragam reaksi, dari keheranan hingga dijadikan bahan candaan di media sosial. Betul ya ini ya. Lalu yang kedua, klaim tentang keturunan Kesultanan Bima. Klaim ini terkait dengan identifikasi budayanya dan sempat menimbulkan konflik lokal. Dari pernyataan, Firdaus Oiwobo mengaku sebagai cucu dari keturunan Kesultanan Bima, Nusa Tenggara Barat atau NTB. Ia bahkan sempat berkunjung ke Bima dan disambut dengan upacara adat. Wow, hebat ya, luar biasa. Konteks ini menurut AI ya, klaim ini digunakan untuk menunjukkan asal-usulnya yang terhormat dan memiliki latar belakang bangsawan. Lalu bantahan dan klarifikasi. Pihak keluarga Kesultanan Bima yang sah melalui majelis adat dan ahli waris membantah keras klaim tersebut. Mereka menyatakan bahwa nama Firdaus Oiwobo tidak tercatat dalam silsilah resmi keturunan sultan. Konflik ini memanas hingga Firdaus dilaporkan ke polisi atas dugaan pencemaran nama baik. Kemudian penyelesaiannya atau islah, kedua belah pihak akhirnya mencapai kesepakatan damai atau islah. Pihak Kesultanan mengakui Firdaus Oiwobo sebagai bagian dari keluarga besar Kesultanan, bukan sebagai keturunan langsung dari sultan yang berkuasa, sehingga sengketa hukum dihentikan. Ada klarifikasinya ya, seperti itu. Lalu dengan yang ketiga nih sangat membagongkan ya, klaim keturunan Nabi Muhammad SAW. Klaim ini adalah yang paling sensitif karena menyangkut keyakinan agama. Pernyataan Firdaus Oiwobo secara pribadi menyatakan bahwa ayahnya memiliki trah dari Baghdad yang tersambung kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dan akhirnya tersambung sebagai keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Konteks klaim ini muncul di tengah perdebatan mengenai gelar Habib dan Syahid yang disematkan kepada keturunan Nabi di Indonesia.
terutama saat ia berseteru dengan Habib Jindan. Firdaus menuding Habib Jindan palsu dan mengatakan bahwa keturunan Nabi tidak harus menggunakan gelar Habib. Bantahan dan klarifikasi. Tidak ada bukti formal atau verifikasi resmi dari lembaga pencatat nasab terpercaya di Indonesia seperti Robitoh Alawiyah yang mengkonfirmasi klaim Firdaus Oiwobo. Lembaga tersebut memiliki proses ketat untuk memverifikasi silsilah keturunan Nabi. Kemudian reaksi publik, klaim ini dipandang skeptis oleh banyak pihak, terutama di kalangan habaib dan masyarakat yang memahami tata cara verifikasi nasab. Ya kalau klaim keturunan Nabi ya kita semua keturunan Nabi ya, seluruh umat manusia itu keturunan Nabi Adam gitu ya. Ya nggak salah kalau dia mengaku keturunan Nabi. Cuman yang repotnya dia mengaku keturunan Nabi Muhammad SAW atau keturunan Rasulullah atau punya nasab kepada Rasulullah secara langsung ya. Secara keseluruhan klaim-klaim Firdaus Oiwobo cenderung berasal dari pengakuan pribadi yang belum teruji kebenarannya secara faktual atau formal oleh lembaga yang berwenang ya. Jadi itu adalah klaim pribadi ya. Dalam hal ini tentu saya tidak bermaksud menyimpulkan ya atau bahkan sampai menuduh. Ya silakan bagi sahabat HI Channel berkomentar ya kaitan dengan hal ini. Yang paling membagongkan lagi kan pernah sampai mengatakan di medsos itu siapapun yang mengganggu Gibran itu akan disikat katanya oleh dia ya, oleh Firdaus ini. Ya Allah ya Rabbi. Nah itulah sahabat sebuah hiburan bagi kita tentang satu sosok yang sering sekali mengundang kontroversi. Banyak, coba aja ya di search di medsos ya, di TikTok misalnya. Kalau di search itu aduh banyak sekali ya, sampai naik-naik ke meja dan lain sebagainya. Ya terserahlah Anda percaya atau tidak klaim-klaim tersebut. Tentu saya tidak pada kapasitas untuk menyimpulkan apalagi menuduh. Terima kasih untuk sahabat HS Channel yang sudah subscribe ya. Dan yang belum subscribe silahkan subscribe dan bunyikan lonceng notifikasinya. Semoga dibalas oleh pahala yang teramat besar bagi sahabat yang sudah subscribe. Amin ya rabbal alamin. Oke, terima kasih sudah menonton, sudah menyimak. Salam akal sehat selalu, salam waras merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.